Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Antara, mahasiswi Universitas Negeri Medan, NIM 4201210011, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Kimia, Stambuk 2020, kelas PSKM 20B. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum percobaan ikatan kovalen, yaitu senyawa polar dan non-polar, memenuhi tugas proyek dari mata kuliah kimia non-organik. Saya akan jelaskan secara ringkas apa itu senyawa polar dan non-polar, sifatnya dan ciri-cirinya. Memulai praktikum, sebaiknya kita mengetahui teori apa yang kita akan praktikumkan tersebut supaya nanti waktu praktikum kita nggak akan salah. Senyawa polar adalah senyawa dengan ikatan kovalen di mana elektron tidak tersebar merata, sehingga terdapat bagian molekul yang bermuatan negatif atau positif dan molekulnya mudah larut. Senyawa polar memiliki ciri-ciri, yaitu dapat larut dalam air dan pelarut polar lainnya, memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron, dan memiliki pasangan elektron bebas. Senyawa polar juga memiliki sifat, yaitu saat berikatan atom dapat saling berbagi elektron, atau kovalen melepaskan elektron ionik. Contoh dari senyawa polar yaitu air atau H2O, amonia atau NH3, sulfur dioksida atau SO2, hidrogen sulfida atau H2S, karbon monoksida atau CO2, dan masih banyak lain. Non-polar ialah kebalikan dari senyawa polar. Senyawa non-polar yaitu senyawa dengan ikatan kovalen di mana elektron tersebar merata, sehingga tidak ada bagian molekul yang bermuatan negatif atau positif, dan molekulnya sulit larut dalam air. Senyawa nonpolar memiliki ciri-ciri, yaitu tidak larut dalam air dan pelarut polar lainnya, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron, tidak memiliki pasangan elektron bebas atau dengan bentuk simetris. Senyawa nonpolar memiliki perbedaan keelektronnegatifan yang sangat kecil. Contohnya yaitu oksigen atau O2, klorin atau Cl2, karbon dioksida atau CO2, benzena dan mentana, dan masih banyak lagi contoh-contoh senyawa nonpolar lainnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum percobaan senyawa polar dan nonpolar yaitu alat 4 buah gelas kaca bening, 1 buah sendok, dan 1 buah pengaduk. Dan adapun bahan yang digunakan yaitu pertama air, tepung terigu, mentega atau margarin, sabun cuci piring, dan minyak kelapa sawit atau minyak goreng. Baiklah, kita akan memulai praktikumnya. Yang pertama yaitu tuangkan air dengan merata ke dalam 4 gelas. Sudah dituangkan air secara merata, selanjutnya kita akan masukkan bahan atau sampel yang mau diuji ke senyawa polarnya. Yang pertama yaitu ada tepung terigu, dengan memasukkan 1 sendok tepung terigu ke dalam gelas, yaitu selanjutnya mentega atau margarin dengan ukuran yang sama, yaitu 1 sendok. Yang ketiga yaitu sabun sunlight dengan ukuran yang sama, 1 sendok. Selanjutnya yaitu minyak kelapa sawit atau minyak goreng dengan ukuran 1 sendok juga. Masing-masing bahan yang dimasukkan ke dalam gelas tersebut dengan banyak yang sama, yaitu 1 sendok. Selanjutnya kita amati bahan dengan air apakah semuanya terlarut.
Ini sebelum pengadukan. Baiklah, kita akan mengaduk. Yang pertama itu gelas pertama yang berisi tepung terigu. Sebelum kita aduk, lalu amati apakah air dan tepung tersebut larut atau tidak. Yang kedua yaitu ada margarin. Margarinnya mengembang. Kita kacuh apakah margarin atau menteganya ini larut dalam air atau tidak. Setelah dikacuh, lalu kita amati. Yang ketiga yaitu ada sabun cuci piring. Apakah sabun cuci piring larut dalam air? Kita kacuh. Lalu amati apa yang terjadi antara sabun dengan air. Yang keempat adalah gelas yang berisi minyak goreng atau minyak kelapa sawit. Terlihat dengan jelas minyaknya itu mengembang. Baiklah, kita akan mengacuh dan lihat apa yang terjadi. Minyak tetap mengambang dan minyak dengan air tidak menyatu. Dari percobaan dan yang telah kita lakukan tadi, kita bisa menilai dan bisa menentukan manakah senyawa pelar dan non pelar. Yang senyawa pelar adalah senyawa yang bisa larut dalam air, yang seperti materi yang tadi kita jelaskan secara ringkas dan memiliki sifat dan cirinya, yaitu senyawa pelar ada tepung terigu bercampur dengan air, sabun sunlight atau sabun cuci piring yang larut dengan air juga. Kedua sampel ini adalah senyawa pelar yang larut dalam air. Sedangkan mentega atau margarin dengan minyak kelapa sawit atau minyak goreng, kedua bahan ini tidak larut dalam air. Berarti kedua bahan ini adalah senyawa non polar. Praktikum sederhana yang dilakukan di rumah dengan memenuhi tugas proyek mata kuliah kimia anorganik dengan dosen pengampu mata kuliahnya Bu Siti Ramah. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video. Semoga pengetahuan dan wawasan kita makin bertambah. See you.